masih pada kotor. Jadi bersihin nih kotornya. Terbalik. Aduh. Selamat pagi Mas Bruno. Pagi Uti. Nah, aduh. Kenapa nih datang-datang langsung melebre begini badannya? Mau tau nggak? Kenapa? Kan kemarin aku cek tensi, masa tensi aku tinggi banget loh. Emang kenapa? Ya kenapa aku tinggi ya? Kok bisa? Makanya apaan makanya? Sampai tinggi begitu. Ya nggak tahu. Yang asin-asin kali. Enggak sih. Tapi suka marah-marah nggak? Enggak juga, karena hipertensi tinggi makanya aku jadi marah-marah ini. Sebenarnya sih nggak juga, Ti. Mungkin kalau marah-marah itu karena wataknya Uti. Enggak Mas Brun, tadinya kan aku lembut ya kan, gak marah-marah ini karena gara-gara ngeliat tensi aku tinggi, jadinya aku marah-marah mulu. Makin ngomong lembut. Beda tahu, Ti. Beda apa sama sih? Iya, marah-marah sama hipertensi sebenarnya mana duluan nih? Iya. Apa karena hipertensi jadi marah-marah? Apakah karena marah-marah jadi hipertensi? Ya, bisa jadi hipertensi dulu makanya jadi marah-marah, bukan gara-gara marah-marah jadi hipertensi. Pagi. Pagi Hari ini aku sama Tio. Waduh, bawa kembaran saya. Silakan Tio, Iya. udah kenal. Udah, Mas Bruno sama Mbak Uti nih. Masih ingat Uti. Ini gantiin Mbak Dika juga, Mas Dika juga? Iya, dokter Dika digantiin sama dokter Tio sekarang. Iya. Dokter gigi Tio. Selamanya ya dok Aduh. ya. Pak dokter Dika tonton nih. Tadi kenapa hipertensi? Hipertensi. Iya. Siapa yang hipertensi? Dia hipertensi, terus aku bilang, "Uti suka marah-marah enggak?" Suka marah-marah juga lah. Gimana Tapi sih? sekarang udah enggak dok, udah turun drastis. Kok bisa? Karena ada yang adem depan Uti. Iya. Oke. Bisa aja. Kita hari ini ngomongin hipertensi, tapi nanti dikaitin sama yang namanya gangguan kognitif. Tahu nggak gangguan kognitif apaan? Enggak. Udah tahu pasti. Duduk aja dulu kalau begitu Beneran ya. nggak di sini dok? Duduk di Asik. sini, nanti nyimak ya. Jangan lupa nanti dokternya 2. Kita buka dulu ya acaranya ya. Ayo Tio, kita buka dulu Tio Ayo. ya. Halo Indonesia, apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Iya, semoga para pemirsa dalam keadaan yang sehat, karena sehat itu asik. Iya, asik banget ya hari ini ngomongin yang namanya gangguan kognitif yang kita jabarkan nanti dihubungkan sama hipertensi. Ada 2 dokter yang akan hadir. Seperti biasanya, yang asik dari acara ini kan bisa nanya langsung sama dokternya terus dijawab. Dokternya siapa aja, Tio? Nah, narasumber kita yang pertama ada spesialis syaraf. Oke. Itu ada Dokter Ineke Twistiksa Arindita, spesialis neurologik. Nah, yang kedua ada spesialis gizi nih. Siapa Dokter Luciana B. Sutanto, MS SPGK. Dokter Lucy, langganannya kita ya pemirsa ya. Yang pasti kita akan bahas juga mengenai makanan apa yang boleh dimakan, yang boleh dimakan tapi jangan banyak-banyak, sama yang boleh sebanyak apapun begitu berhubungan sama hipertensi. Uti, Apa si sih? Uti kesini mulu matanya dok. Ya, bisa lihat situ Segitu-gitu. sini. Ya. Ademnya nggak dok? Pemirsa, hari ini kita nggak terima teleponnya pemirsa ya, tapi nanti Instagram tetap kita terima. Silahkan saja langsung kirim pertanyaan lewat Instagram kita ya Tio Iya, ya. betul, di @halodoktertvri. Oke, kita akan jeda sebentar, kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana pemirsa ya. Iya, tetap di Halo Dokter. Ntar bukan begitu. Gimana? Iya, Gimana? Gini dong. Ih bener, biar agak gini, tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu Asik. Gitu dong. repotin aja ya. Kembali ke Halo Dokter, karena sehat itu asik. Nah pemirsa, hari ini aku ditemani sama dokter Munar Setio, dokter gigi ya. Iya. Yang gantiin dokter Dika. Kita masih akan membahas mengenai hipertensi yang kita kaitkan dengan gangguan kognitif. Mau tahu seperti apa yang namanya gangguan kognitif? Kita akan bahas semuanya ya. Udah kelihatan dokter yang akan membantu kita nih ya. Hai dok, apa kabar? Halo, Dok. Dok, jadi kesana jadi, nah dok lagi. Jangan gitu dong. Iya, kesana jadi kayak main iris-iris timun. Bisa aja Mas Bruno. Silakan dok, silakan dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Dok. Dok, Oke. kita mau ngomongin gangguan kognitif, dikaitin sama hipertensi. Udah. Enggak, mukanya dokter sama saya kayak Kok bagaikan. saya lagi, Mas Bener, Bruno? bagaikan pinang di belah gergaji mesin. Aduh, bener-bener deh ya. Dok, kalau gangguan kognitif itu pasti nanti ada buat orang-orang yang hipertensi nggak terkontrol, atau sebetulnya tergantung gitu. Iya, sebenarnya untuk gangguan fungsi kognitif itu sendiri dia menjadi komplikasi utama nih ternyata sekarang pada pasien-pasien dengan hipertensi, terutama yang hipertensi dari usia muda.
Jadi kalau misalnya sekarang kita tahunya trennya kan kayak orang dengan hipertensi usia 60 tahun ke atas, terapi, terus jadi fungsi kognitifnya terganggu gitu ya. Ternyata dari penelitian terbaru nih tahun 2019 itu didapatkan pasien yang emang hipertensi dari usianya 30-40. Banyak ya dok sekarang ya dok ya? Banyak ternyata. Nah tapi kan biasanya 30-40 tuh nggak ngeh ya, kayak biasa-biasa aja, tensi naik dikit dibiarin aja. Itu biasanya usia 60-70 tahun kemungkinan dia gangguan fungsi kognitifnya naik 2-4 kali lipat. Langsung dong pemirsa, Gitu. gangguan fungsi kognitif tuh apa sih sebetulnya? Dokter ada materi kan? Ada Biar dong. dijelasin nanti gangguan fungsi kognitif itu apaan sih sebetulnya? Ya, jangan-jangan udah punya gangguan tapi nggak tahu sebetulnya. Boleh dong materinya dikeluarkan? Silakan dok. Nanti Tio boleh ikutan nanya loh, Tio tenang aja Boleh. loh ya. Terima silakan, kasih dok. silakan, Soalnya saya banyak banget nih yang penasaran. Oh, boleh. Iya, Lanjut, Dok. jadi ini ada gangguan fungsi kognitif pada hipertensi ya. Kita mulai aja mungkin dari awal. Secara umum mungkin udah banyak yang tahu ya kalau hipertensi itu dia kondisi medis yang signifikan itu selain dia mempermasalahkan jantung, ternyata otak, ginjal, dan organ lainnya pun masih bisa kena dengan hipertensi ini. Dan ternyata secara umum dia masih etiologi terbesar nih kematian usia muda di dunia, nggak cuma di Indonesia doang. Dan 2/3 kasus dunia ternyata berasal dari negara berkembang. Berarti Kita Indonesia dong, banget masih ya masuk kan. nih, gitu Hipertensi itu Indonesia banget. Nah, terus udah kayak gitu ternyata 4/5 orang dia hipertensinya nggak terkontrol. Bayangin dari 5 orang, 1 doang yang terkontrol hipertensinya, termasuk Jangan-jangan di nggak tahu Indonesia. juga kali dok. Mungkin, bisa juga gitu. Terus ternyata sekarang kita lihat di Riskesdas prevalensi hipertensi di Indonesia meningkat dari 9%, sebanyak 9% dalam 5 tahun. Jadi awalnya cuma 23, sekarang udah hampir 33%. Oke, Makin dok. banyak ya dok ya. Makin banyak. Dok, tadi tuh di awal acara ya dok ya, kan sebetulnya Uti tuh tensinya tinggi, memang sering tinggi sih dia sebetulnya. Nah, jadi permasalahan tuh mereka berdua berantem sama Bruno itu, yang mana yang duluan? Hipertensinya bikin orang marah-marah, atau marah-marah bikin hipertensi? Iya, sebenarnya itu seperti hubungan bolak-balik ya. Jadi ketika pasien dengan hipertensi, kadang dia menimbulkan rasa tidak nyaman nih di tubuhnya. Jadi gampang marah gampang gitu. tersulut. seperti Mungkin sama itu. kayak dokter Gitio, kalau misalnya orang datang dokter gigi kan sakit gigi ya. Iya, Dia kadang suka datang marah-marah tuh. Marah-marah sama hipertensi juga gitu, karena dia menimbulkan nyeri kepala, rasa tidak nyaman di tubuh, pasti bawaannya maunya marah gitu. Itu efeknya ya dok ya. Efeknya. Jadi sumbunya pendek ya dok ya? Sumbunya pendek, iya hati-hati baik, jangan baik. disulut. Nah tapi bisa juga nih setelah dia marah-marah karena suatu hal lain, ada namanya hormon kortisol atau hormon stres kita naik. Itu bikin tensi tinggi juga. Berarti gini, kalau kita udah punya hipertensi, sebaiknya juga agak lebih sabar dong. Karena iya begitu dong. dia marah-marah, lebih tinggi lagi nih tensinya nih. Bisa jadi masalah besar buat kita. Oke, Jadi baik, emang Dok. selain kita bisa harus lebih tenang ya orangnya, tapi kita juga tensinya juga harus lebih stabil, kita jaga gitu. 4 dari 5 orang dia nggak terkontrol. Dok, sebetulnya kita udah dikasih apa namanya bendera merah gitu, red flag gitu ya. Waktu kita tuh di orang-orang yang masih muda gitu di tensi berapa sih dok sebetulnya? Kita sekarang range-nya masih 130 itu tahapnya prehipertensi ya. 130 prehipertensi, 140 itu hipertensi tipe 1. Nah, dok kan gini Derajat dok ya, satu. kita kalau tensi itu kan ada yang atas sama yang bawah, ya kan? Ini banyak yang udah bertanya gini, kalau misalkan saya salah satu aja yang tinggi, yang satu lagi nggak apa, misalnya gini, atasnya 130, tapi bawahnya masih 80, saya termasuk hipertensi nggak tuh? Iya, jadi kita melihat dari atas dan bawah juga. Kalau sistolik kita di bawah 140 targetnya. Untuk pasien-pasien yang tidak punya faktor risiko lain kayak diabetes atau sakit jantung dan lain-lain, kita Ini anggapnya nih orang normal. Normal ya. Tio aja, Tio kita contohin Oke, Tio aja. dok, Tio boleh. kan Tio ya. masih muda nih ya. Tio nih, misalkan Tio Nancy ya dok ya. Kalau dia 130/80, dia dianggapnya gimana dok? hitungannya masih prehipertensi, masih kita aman. Jadi Prehipertensi, tapi udah mesti hati-hati dong. Lebih hati-hati. Kalau angka normalnya berapa? Normal kita secara epidemiologi orang Indonesia tuh 110-120 sistolik. Untuk diastoliknya 70-80. Oke, jadi pemirsa 110/70 ya, sampai 120/80 deh. Itu masih normal, tenang Masih ya. normal, Oke. Begitu salah satu naik nih sedikit aja udah masuk yang namanya prehipertensi. Mesti hati-hati nih, jangan sampai dia menetap di situ terus gitu. Betul. Nah, Tio dikatakan sudah hipertensi waktu ketemu angka 140 ke atas. Untuk sistolik, di bawahnya berarti 90 ke atas untuk diastolik. Itu udah kita bilang hipertensi. Nah, ini kan masih muda ya, Dok ya? Masih muda. Kalau misalkan umurnya di atas 60 tahun atau di atas 50 tahun, itu boleh lebih tinggi nggak, Dok? Enggak.
Tetap Tetap aja sama, 140/90. Sambil kita lihat faktor risiko yang lain, Dok. Faktor risikonya apa nih? Kalau misalnya orang pada usia 60 tahun ke atas, umumnya ada faktor risiko vaskular yang lain. Entah mungkin dia ada diabetes, atau mungkin dia ada riwayat sakit jantung, atau mungkin ada riwayat sakit ginjal, Kalau dan dia punya lain-lain. riwayat penyakit jantung atau ginjal atau segala macam itu ya dok ya? Kita targetnya lebih bawah. Jadi berapa targetnya dok? Kita samain 130, jangan sampai 140. Karena ketika dia sudah sampai 140, kemungkinan dia untuk mendapatkan komplikasinya naik lagi. Gitu. Jadi nggak boleh memang pakai alasan usia ya dok ya? nggak boleh pakai alasan usia. Apalagi kalau punya komorbid macam-macam gitu ya dok ya. Betul, iya. Oke dok, kalau begitu kita hipertensi itu apalagi masih muda-muda kayak Tio misalkan gini ya, dia datang ke dokter akan kasih obat atau misalkan ubah gaya hidup dulu aja dok atau gimana? Ya, kalau selama ini masih ada kontroversi nih antara apakah kita langsung memulai obat atau kita bisa ganti pola hidup dulu. Kalau kita lihat hipertensi kan kita bisa bilang iya dia dengan hipertensi setelah kita 2 kali pengukuran didapatkan hasil yang memang mengarah ke hipertensi. Jadi kalau baru 1 kali pengukuran sebaiknya kita coba perbaiki pola hidup dulu lalu kontrol lagi untuk melihat apakah tensinya sudah lebih di bawah atau belum. Setelah Setelah kita dimodifikasi lah pola modifikasi gaya hidupnya hidup, gitu ya. betul, Kalau termasuk nggak makanan. turun, Kalau nggak turun kita harus memulai inisiasi terapi untuk mencegah terjadinya komplikasi yang di usia lanjut tadi. Oke. Dari kita dikatakan bapak atau ibu hipertensi sampai ketemu ada gangguan kognitif itu biasanya berapa lama dok? Oke. Tergantung dari usianya ya. Biasanya kalau misalnya usia 30-40 sudah ditemukan hipertensi, biasanya sekitar dekade ke-6 itu dia udah mulai ada gangguan fungsi kognitif. Biasanya sih kayak ringan-ringan aja. Kadang dia ngerasa subjektif malah kok kayak jadi lebih lupa ya. Nih pemirsa kan tadi bolak-balik ditanya apa sih fungsi kognitif gitu ya. Salah satu yang paling ringan adalah ngerasa lebih sering lupa. Iya. Taruh apa di mana lupa, taruh apa lupa gitu. Tapi memang harus digarisbawahi karena ada lupa yang sifatnya normal gitu. Jadi misalnya kita lupa nih naruhnya di mana ya, tapi kita coba inget. Oh, diurut-urut misalkan ya. Ini kayak kesini-sini, oh itu inget gitu. Nah itu masih bisa dianggap, oh ini masih mungkin normal. Iya. Tapi kalau misalnya kita udah konsentrasi, udah sampai meditasi, ternyata belum ditemukan juga, nggak inget juga, itu harus jadi red alarm buat kita. Oh, oke. Gitu. Tapi ya lagi-lagi ya, ini kadang subjektif. Jadi kadang orangnya sendiri yang ngerasa, kok kayaknya lupa ya. Tapi kalau diperiksa, baik ke neurologis, diperiksa, ternyata nilainya ya borderline aja, nggak jelek-jelek Jadi kita amat. bisa, dok, dulu. Oh, boleh. Jadi gini dok. Jadi kita bisa gini dok ya, saya ngerasa lupa nih. Padahal saya punya hipertensi misalkan, begitu ya pemirsa ini yang paling gampang. Saya punya hipertensi, kok saya ngerasa lupa. Saya bisa datang ke dokter saraf untuk diperiksa. Apakah fungsi kognitif saya sudah terganggu atau belum gitu maksudnya ya? Betul. Oke, terus kemudian bisa nggak sih ada latihan nggak supaya mencegah jangan sampai kena fungsi kognitif? Atau pasti nanti akan kena juga atau gimana dok? Iya, sebenarnya fungsi kognitif itu kan terjadi gangguan ketika memang ada seperti jaringan di otak kita tuh, jaringan memori atau jaringan fungsi eksekutif yang lain itu terputus. Baik itu secara karena ada gangguan otak yang besar seperti stroke, massa dan lain-lain, atau ya seperti ini nih hipertensi, diabetes gitu. Jadi ada jaringan-jaringan yang terputus. Gimana caranya supaya dia tidak terputus? Sebenarnya harus dilatih terus otaknya. Kalau bisa baca yang sering gitu, atau kalau misalnya sering aktivitas fisik seperti olahraga yang biasa dilakukan terus. Terus kayak bersosialisasi jadi juga ada bersosialisasi latihannya ya, Dok, ya? terus. Iya, jadi kayak si kabelnya ini nggak jadi putus jadinya. Jadi lebih Nah, kuat. pemirsa pasti langsung pertanyaan jadi banyak kan langsung pemirsa ya. Jadi gini, bahwa kemudian orang hipertensi dia bisa ada gangguan fungsi kognitif. Yang kita bahas pertama adalah lupa. Kayaknya kan sederhana cuma lupa. Dan lupa ini ternyata memang harus dilatih. Kan suka gini dok anggapnya, udah tua mah biasa lupa. Betul. Itu nggak biasa ya dok ya? Nggak boleh. Kita Aku tuh sering ada lupa di mana ya? Kamu masih muda, kamu kebanyakan pikiran. ada tagline jangan maklum dengan pikun. Oke. Jadi umur berapapun kalau sudah merasa gampang lupa harus mencari pemeriksaan yang sesuai gitu. Jadi yang paling penting sekarang adalah pikun itu sebetulnya nggak bisa dimaklumi. Nggak boleh. Harusnya sampai umur berapapun nggak pakai pikun harusnya. Betul. Dan itu mesti dilatih yang namanya fungsi otak kita. Yes. Latihnya seperti apa yang buat lupa dulu pemirsa ya. Latihnya seperti apa supaya kita nggak gampang lupa apalagi kalau punya hipertensi. Kita akan jeda sebentar, kita akan kembali sesaat lagi pemirsa ya. Jangan kemana-mana. Ya tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Pemirsa masih
masih membicarakan mengenai gangguan fungsi kognitif dihubungkan dengan hipertensi. Di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Pertanyaannya nih pemirsa, ternyata gangguan fungsi kognitif yang pertama kali terganggu tuh biasanya tuh yang berhubungan sama ingatan. Jadi orang suka lupa-lupa. Ternyata kata dokter tadi, oh kita bisa loh katanya periksa ke dokter saraf untuk tahu betulan terganggu atau cuman perasaan aja. Oke. Dan ternyata memang harus dilatih ingatan tersebut. Cara melatihnya seperti apa, Dok? Baik, sebenarnya tergantung dari kita tipe orang yang seperti apa. Apakah tipe visual, apakah tipe auditorik, atau tipe kinestetik. Jadi beda-beda juga. Beda-beda. Atau kita mix tiga-tiganya gitu. Nah, itu bisa kita lihat dari pemeriksaan sebetulnya. Dia tipe yang bisa mengingat dengan melihat, mendengar kita cerita terus dia ulang, atau dia harus nulis gitu. Itu yang akan biasanya tuh ada tes IQ kan kayak gitu ya, Dok ya. Iya. Apa tes apa psikologi tes gitu kan ya, Dok ya. Dia kita suruh ngulang angka, entar suruh ngulang macam-macam gitu ya, Dok. Nah, itu kita dilihat ya, yang kita bisa lihat, kita ingat atau sebetulnya yang terbaik gimana? Nggak ada yang terbaik atau nggak gimana? ada yang terbaik. Sebenarnya setiap orang kan beda-beda ya. Punya ceritanya masing-masing Iya, lah gitu. sama seperti kita bisa bilang dia dominan otak kiri karena dia kalau misalnya belajar tuh rapih gitu, nulisnya dipetak-petakin, bikin apa. Ada iya, juga iya. yang dominannya otak kanan, dia kalau belajar nyata tuh harus gambar gitu. Itu kan dua-duanya ya sah-sah aja. Boleh-boleh aja, pokoknya dia bisa belajar gitu Iya, kan ya. itu Tapi adalah masing-masing cara latihannya nanti akan berbeda. Iya, itu akan jadi modal kita gitu. Oh, dia itu ternyata dominannya ini. Oke, kita latihan di bagian itu. Jadi gitu. pertama kali kita nih datang ke dokter Inaka akan periksa dulu ke kita kan. Oke, oh Bapak Ibu ini modelnya yang visual gitu ya. Kita akan dikasih gambar, kita mesti mengingatnya dalam bentuk gambar. Pemeriksaannya biasanya dalam bentuk kata. Jadi ada pemeriksaan namanya syarat. Syarat itu dia tipenya kita akan ada kayak Dok, ada di materi nggak, Dok? aduh kalau syarat saya nggak nulis. Oh, nggak, oke. Seperti apa, Dok? Jadi itu pemeriksaannya sebenarnya khusus untuk konsultan fungsi luhur di bagian saraf ya. Jadi seperti ada kayak board gitu, kita kotak-kotak ada gitu. kata-kata gitu di situ kita suruh baca sambil lihat, Nanti kita Kayak akan main game gitu ya, Dok? Iya, dan setelah itu kita minta dia ngulang. Apa aja tadi? Nah, gitu. ini sebetulnya udah ada beberapa pertanyaan lewat DM dari Instagram saya nih yang modelnya begitu. Kok ibu saya katanya disuruh baca ini, terusnya disuruh ngingetin lagi urutannya gitu. Nah, kadang-kadang tuh nggak ketemu gitu maksudnya. Nah, itu akan dihitung ya, Dok ya, berapa banyak yang bisa dia Yang kena, ingat gitu kan. Kemudian juga urutannya mesti seperti apa gitu ya, Dok ya. Iya benar. Jadi memang secara apa sih namanya fungsi kognitif itu sendiri kan juga nggak cuma sekedar memori ya. Kadang kalau misalnya kita ngasih suatu gambar terus kita suruh inget sequence-nya, kita suruh Urutan ulang. gambarnya. Nah, Oke, itu Dok. pun Jadi akan tadi domain yang ingatan, lain. terusnya kemudian pengertian gitu ya, Dok. Ya ngerti nggak sih nih gitu. Urutan ngerti, tapi kalau nggak ngerti ceritanya apa juga nggak bisa. Nggak Apalagi, bisa. Dok? Atau atensi, kayak misalnya nih kita ngobrol tapi kadang kita gampang terdistraksi gitu. Lagi ngomong tiba-tiba apa tuh gitu. Terus tiba-tiba apa tuh. Jadi kayak atensinya terganggu, itu juga harus menjadi kewaspadaan buat kita. Fokus gitu. juga. Dok, ada yang nanya begini, Dok. Betul nggak sih kalau kita misalkan latihan line dance? Nah, ini nih karena ibu-ibu banget nih yang nanya ya. Kalau latihan line dance itu sekalian ngebantuin memori kita. Kan ngitung katanya. Kiri 2, kanan 2, terus muter gitu. Nah, terus saya cuma bilang, nanti saya tanyakan sama dokter Ineke ya. Dok, sebenarnya latihan yang seperti itu bisa juga, Dok? Bisa, itu kan dia melatih untuk fungsi eksekutif ya, kayak untuk kita melihat sequence-nya seperti apa, setelah ini ngapain, fungsi memorinya juga, oh setelah ini gerakannya adalah ini supaya tidak salah, dan juga kita tetap harus mempertahankan atensi supaya bisa seragam dalam satu kelompok seperti itu. Itu bagus sekali, itu kayak menggabungkan semuanya, kinestetiknya jalan. Oh, dapat ada semua dapat gitu ya, semua. banyak ya, Iya, termasuk malah koordinasinya juga ya, Betul. keseimbangan dan lain-lain. Betul. Mas, tolong dong dikembaliin materinya yang tadi. Ada yang bertanya juga seperti ini, Dok. Sebetulnya memang betul tidak kalau anak muda itu belajar, dia akan lebih cepat ingat daripada orang tua. Apa karena fungsi kita memang sudah berkurang? Itu betul, secara kita memang untuk anak yang lebih muda atau biasanya kita bilang di bawah 55 tahun ya, itu dia untuk bisa membuat suatu Itu masih sinapsi. anak ya, Dok ya, masih lebih muda. kata. Lebih muda. Sampai 55 ya, kan? Sampai 55. Anak di bawah 18 lebih kuat lagi karena memang dia kan otaknya masih dalam perkembangan Oh, ya. jadi cut off-nya 18 ke bawah, 18 terus ke bawah kemudian anak, habis itu 18 sampai 55, sebenarnya sampai 60 sih itu geriatri. Cuma kebanyakan di luar penelitian yang banyak dilakukan itu di 55 ke bawah. Dihitungnya adalah
dewasa muda. Oh, 55 ke baik. atas hitungannya lansia gitu. Nah di situ tuh kalau anak jelas otaknya masih berkembang. Jadi setiap kali kita dapat informasi dia langsung bikin sinaps baru kayak kabel baru. Langsung nyerap gitu Iya. ya. Makanya bilang, aduh kenapa yang hafalannya cepet banget anak-anak ya, itu pasti karena itu. Iya. Tapi di atas 18 sampai 55 sebetulnya kemampuan dianggap sama ya, Dok? Kemampuannya dianggapnya sebenarnya nggak terlalu sama ya. Secara biologis di otaknya kita kan punya kayak stem cell endogen di otak yang bisa iya. membantu kita untuk Mengingat. membuat memori baru. Tapi lagi-lagi kita itu kalau di atas 18 sampai 55 tahun, kemampuan otaknya untuk menerima memori baru itu nggak sebanyak ketika kita masih usia di bawah 18 tahun. Karena terlalu banyak pikiran, Dok. Ngomongnya gitu, Udah banyak gimana mau beban apa? hidupnya, Beban kan? hidup kan jadi banyak katanya. Jadi kayak semacam kita kalau nerima memori baru, tapi memori ini nggak diinget-inget terus atau tidak digunakan, ya dia akan lepas. Oke. Jadi harus kita- selalu dipakai. Iya. Jadi memang ya yang namanya sel-sel saraf itu harus digunakan. Kalau enggak kemampuannya dia hilang. Hilang. Oke. Lanjut, Dok. Boleh, Dok. Lanjut ya. Baik, ini mungkin sebenarnya ini sedikit saya ceritakan soalnya di saraf itu seringnya hipertensi ditemenin sama stroke. Betul. Iya. Iya. Dan biasanya orang dulu tuh taunya ketika dia sudah stroke maka dia akan mengalami gangguan fungsi kognitif. Iya. Tapi kalau tidak stroke enggak dong. gitu. Iya, pasti mikirnya begitu pasti Iya, ya. ternyata enggak. sekarang diketahui stroke sama fungsi kognitif itu dia memiliki jarak yang berbeda. Jadi bisa aja dia nggak stroke nih, tapi fungsi kognitifnya juga terganggu. Jadi nggak selamanya harus stroke dulu Betul. loh gitu. Iya. Baik, karena dengan hipertensi apalagi nggak terkontrol, siap-siap nih fungsi kognitif kita jadi bisa berkurang dengan Betul. sendirinya. Lanjut tuh. Lanjut ya. Nah, ini sebenarnya spektrum gangguan kognitif pada hipertensi. Dari yang kognitif decline ini biasanya yang sifatnya subjektif, yang kayak tadi kita cerita ya. Suka lupa tadi ya, Dok, Iya, ya? lupa, tapi orang lain bilang enggak, itu biasa gitu. Itu biasanya subjektif. Nah, terus ada yang mild cognitive impairment. Pada hipertensi, berbeda mungkin sama gangguan fungsi kognitif yang sering kita dengar seperti pada Parkinson, demensia, Iya. Alzheimer. Iya. Itu dia paling sering, dia kenanya di kecepatan berpikir dan motoriknya yang duluan. Jadi kadang memorinya biasa-biasa aja. Sama satu lagi maaf fungsi kognitif ya. Fungsi eksekutif, fungsi eksekutif. Jadi dia kalau Seperti apa misalnya tuh, Dok? Contohnya, Dok. Contohnya. Contohnya tuh fungsi eksekutif kayak kita biasa melakukan pekerjaan yang bertujuan. Kayak mungkin sikat gigi atau mungkin mau masak dan lain-lain. Kadang tuh kita suka ada jedanya gitu. Kalau misalnya di hipertensi tuh fungsi eksekutifnya seganggu itu kayak Jadi gitu. udah jalan ke arah dapur sampai di tengah-tengah, kita mau ngapain ya, kemana ya gitu maksudnya? Atau gimana, Dok? Bisa, atau dia udah ke dapur, udah ngambil bahan makanan, terus tiba-tiba ngeblank kayak mana yang harus dilakuin duluan. Oh, padahal Terus tiap lagi lupa gitu ya? Iya, padahal itu kan suatu kegiatan yang biasa dilakukan setiap hari. Nih, pemirsa mungkin kalau misalnya masak, kalau nggak biasa masak, oke deh masuk akal. Tapi kalau kayak sikat gigi, semua orang bisa sikat gigi. Sikat gigi. Nah, Benar. tiba-tiba nih dia sikat gigi, harusnya sikat gigi dulu, kasih odol dulu misalkan gitu ya, kasih pasta giginya baru. Kemudian itu dia masih agak bingung di situ. Iya. Atau mungkin dia sikat gigi tapi nggak pakai odol, Kak? Oh, bisa juga barangkali, juga. karena dia terus kemudian baru ingat, oh ada yang Iya, ternyata belum. hilang ya. Oh, jadi pada dasarnya jadi yang hilang duluan yang sana kalau yang berhubungan Iya, sama hipertensi. umumnya Kalau itu. kecepatan berpikir gimana, Dok? Kecepatan berpikir tuh jadi lemot ya. Jadi kayak kalau misalnya kita ngomong, udah ngobrol panjang, nangkepnya telat gitu. Ketawanya belakangan gitu iya, ya, Dok? atau gitu. Atau Atau yang ya suka kayak gitu, Dok? tergantung nih, dia jangan-jangan demam panggung. Oh, Kan iya, nggak iya, tahu iya. juga Iya, ya. iya. Jadi tergantung sebenarnya gitu. Tapi kecepatan motoriknya juga harus dilihat. Kadang kok ngerasa gerakannya agak lebih lambat atau nggak semulus orang normal. Gitu. Dan Itu ini biasanya kalau kayak kita gitu. kenanya di 30 tahun, 40 tahun hipertensinya, di umur 60 tahunan itu udah bisa keluar yang seperti Iya. ini. Ini 60 tahun tuh masih muda loh sekarang, Dok ya. Betul. Maksudnya masih banyak yang menjabat jadi macam-macam lah jabatannya Iya, iya. gitu Masih ya. aktif ya, Kak, ya? Masih aktif, masih kerja, masih pegang jabatan lah dengan sendirinya. Berarti harus hati-hati sebenarnya hipertensi ini. Baik, Dok. Terakhir yang tingkatan paling tinggi ya, Dok, ya, demensia. Iya, demensia. Ini kalau misalnya memang hipertensinya masih lanjut terus, tidak stabil, masih naik turun, bisa saja diteruskan patofisiologinya hingga mencapai ke tahap demensia. Baik. Gitu. Oke, baik, Dok. Nah, ini nih yang mempengaruhi seperti yang tadi kita sudah agak singgung banyak juga ya. Jadi pada usia dewasa muda tadi, dekade ketiga, keempat, sudah ada hipertensi, itu ternyata menaikkan kemungkinan sampai 2-4 kali lipat munculnya gangguan kognitif di dekade ke-6. Oke. Terus ada perubahan vaskularisasi, ini sebenarnya berhubungan sih. Ketika dia terjadi hipertensi,
itu berarti akan Ada terjadi gangguan perubahan. vaskular, Iya, ya baik. baik dari pembuluh darah dari jantung ke otak hingga di dalam otaknya sendiri Baik. gitu. Terus ya makroinfark, perdarahan, atrofi ini berarti pengecilan otaknya. Nah itu karena apa dok? Jadi Karena sebenarnya hipertensi juga? Karena hipertensinya juga. Gitu. Baik. Terus Jadi juga ada hipertensi yang tidak terkontrol ini banyak ya dampaknya. iya banyak sekali. Terus atau enggak ya jarah stres oksidatif lain. Mungkin ini ada gambarnya sedikit. Nah, ini review aja sih, nggak usah diperdalam banget ya. Jadi kalau misalnya ini kita cuma gambarannya aja. Ini adalah pembuluh darah dari jantung menuju otak. Ini di dasar otaknya, pembuluh darah di dasar otak. Nah, ini adalah pembuluh darah yang masuk ke bagian dalam di otak ya, di parenkimnya. Masing-masing ini memiliki kemungkinan yang berbeda-beda hingga dia menimbulkan suatu manifestasi gangguan fungsi kognitif. Maksudnya gini, ini kan pembuluh darah ya dok ya. Betul. Kalau misalkan ada yang terganggu gitu salah satunya, nanti kan ceritanya akan beda keluar Iya, gejalanya. betul. Oh baik. Masing-masing ini dampaknya bisa beda-beda ya? Dampaknya bisa beda, cuma awalnya biasanya mirip. Awalnya mirip. Awalnya mirip. Baik. Itu Ada lagi juga yang lain dok? sama. Nah, ini sama aja sih. Ini kita cuma review aja ya. Jadi hipertensi bisa bikin macam-macam seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, pencegahannya seperti apa nih? Iya, pencegahannya dok. Sambil duduk dok, pencegahan iya, dok. oke, Ini sebentar siap. lagi juga nih. Aku masih menunggu dokter Lucy ya. Ini dokter Lucy-nya belum udah datang sebentar Nah, itu ya dok. dia. Ya. Hai Halo, dok. Dok. Ini aku mau nganterin Azu, maaf Pagi, Dok. Silakan. Silakan duduk, Dok. dok. Dokter Tio, nanti kalau mau istirahat makan sama Uti aja ya. Takutnya kan nanti dia nyasar dok, dia nggak tahu, belum tahu. Udah nanti urusin pantun Makasih, Uti. mendingan ya. Cuma aku balik lagi ke depan dok. Makasih. Dok ngerti bahasa Korea dok? 안녕하세요. Itu aja tuh pastinya ya. Ini setiap kesini diledekin terus karena emang rada-rada Korea banget jadi bentuknya nih. Dokter Lucy, sebelum Dokter Lucy pasti ngomongin makanan banyak lah pasti berhubungan sama hipertensi. Kita habisin dulu sedikit ya dok ya. Dokter Rinaka tadi masih bicara mengenai obat dok. Obatnya dok, apakah obat hipertensi harus diminum seumur hidup? Iya, jadi kalau memang obat hipertensi ketika kita sudah diputuskan memang harus minum obat hipertensi ya kita harus minum terus seumur hidup, gak boleh Bisa nggak lepas. kita lepas obat nanti? Finally gitu lepas obat? Enggak. Enggak ya, Dok? Enggak. Even Karena kita Kalau yang kalau udah ringan-ringan, merubah gaya hidup Kalau yang gitu. ringan-ringan dok? Kan kayak tadi kali kan kalau misalnya kita mendapatkan satu kali pengukuran tensinya tinggi, kita coba rubah gaya hidup, Iya. olahraga, konsumsi makanan dan lain-lain. iya. Tapi kalau emang setelah sudah diganti pola hidupnya, kita ukur lagi masih tinggi, ya berarti nggak cukup. Ketika kita mengubah pola hidup itu, kita harus bantu dengan obat. Obat-obatannya juga kita pilih berdasarkan usianya juga. Oh, baik. Terus kayak ada gangguan komorbid apa, seperti itu. Jadi yang paling penting harus dicegah ya dok ya? Iya, kalau sudah minum obat ya udah terima nasib, dapat terus minum terus sampai seterusnya. Biasanya gini, gitu. kalau pemirsa itu selalu pertanyaan yang gini, kalau saya minum obat terus-menerus, pasti ntar ginjal saya rusak. Nah, ginjal saya rusak kan kepalanya Iya, selalu gitu ya, bener, itu tuh banyak udah banget tuh itu orang-orang selalu takut berpikirannya banget. sama. Ya terus gimana tuh dok? Sebenarnya namanya kita misalnya hipertensi ya, seperti tadi di awal kita bilang dia ini penyakit kronik yang bisa menyerang segala organ, baik jantung, otak, termasuk ginjal. Kalau misalnya kita tidak minum obat penjaga tensi kita baik, ya ginjalnya akan rusaknya lebih berat dibandingkan Jadi kita gini, menjaga. sebetulnya minum obat terapi. itu malah menjaga kita gitu ya, untuk menjaga si ginjal kita nih, membantu kita. Karena sebetulnya kalau tensinya tinggi itu yang lebih merusak ginjal kita. Begitu ya dok ya? Betul. Sama tadi pemirsa, pertama udah otak, udah bisa stroke dan lainnya, plus fungsi kognitif tadi yang terganggu ya, belum jantung. Ini Dan banyak nih organ-organ lain juga ya, berhubungan Kak, ya? sama hipertensi nih, dokter jantung dada-dada dari jauh, dokter saraf dada-dada karena stroke-nya. Sekarang tambahannya lagi gini, dokter penyakit dalam karena ginjalnya juga bisa rusak. Baik. Oke, kita pindah ke makanan ya dok ya. IG sebentar dulu ya, IG-nya kumpulin dulu aja nanti kita akan bacakan. Dok, sebetulnya kalau hipertensi itu cuma asin doang dok. Yang garam-garam aja gitu yang saya Makanan jaga. apa sih dok yang harus kita cegah? Salah satunya garam. Tapi garam itu kita kan nggak makan garam gitu ya. Enggak. Nah, garam itu ada di makanan-makanan. Jadi itu Tersembunyi gitu maksudnya dok. ya kadang-kadang tersembunyi, kadang-kadang tertampak juga Nah, dong. pemirsa, gimana caranya ada makanan yang tersembunyi garamnya, kita mengerti bahwa sebetulnya itu tidak baik buat orang-orang yang punya hipertensi. Nanti kita akan bahas lebih jauh, pemirsa ya, jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Halo Dokter, karena sehat itu asik.
Ya, kembali lagi di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Kita masih bicara mengenai gangguan kognitif yang kita kaitkan dengan hipertensi. Ada dokter Lucy, nggak kita tanya sayang dong ya, Benar. gitu ya, berhubungan dengan makanan. Kata dokter Lucy tadi, oke, garam iya, tapi kita nggak makanin garam kan Nggak sebetulnya makan garam. gitu. Dan ada makanan-makanan yang tersembunyi gitu loh. Iya, misalnya tercampur dalam makanan. Sup kita kan nggak tahu ya, sayur-sayuran yang Maksudnya rasanya kuah. pasti asin nggak dok? Biasanya begitu. Oke, kalau kita ngerasa udah lebih asin, nggak usah dimakan Iya. berarti. Kalau Iya, cemilan, Dok? jangan banyak-banyak. Kalau Oke. cemilan? Cemilan juga bisa, atau makanan yang kelihatan garamnya, misalnya biskuit ada garamnya, terus kelihatan ya kayak biasanya emping tuh. Oh Emping iya, tuh Keripik-keripik karena gitu ya. dia goreng terus dikasih garam memang Iya, dok dan biasanya. itu kelihatan garamnya titik-titik putih. Itu jangan dimakan lah sudah pasti. Dok, Ya kalau 1, 2. Oh, masih boleh. kalau saya tuh Ya. daripada 1 dan 2 terus kemudian kalap ya dok ya, mendingan gak sekalian Betul. gitu loh. kalau Ya saya. boleh menghindari, boleh membatasi Dok, gitu. kalau yang ini dok, yang pengawet, yang gitu-gitu dok, itu katanya tinggi juga garamnya. Iya, sebagian. Tapi kan dia nggak asin dok, belum tentu asin. Karena dia ada kandungan natriumnya ya. Sebenarnya natrium itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh itu mengikat air. Nah, airnya itu bikin di dalam pembuluh darah Tensi jadi tekanan jadi tinggi. Tadi udah dijelaskan. Iya. Kalau MSG, Dok? tahu Saya aja suka dia banget tuh. micin dok, Micin. micin. Enggak sih sebetulnya, tapi kalau terlalu banyak iya, Bisa karena sama juga mineral-mineral tuh tetap mengikat air ya. Karena dia ada sodium di situ ya, Ya. monosodium, disodium, yang mecin-mecin itu ya dok ya. Tapi yang lain juga banyak sebenarnya yang Apa dok menyebabkan. maksudnya? Yang sekarang pada suka minum kopi, kafein. Lah kan kafein dok, bukan garam dok. Berdampak, Itu Dok. juga menyebabkan Tingginya, kenaikan. tekanan darah tinggi. Ini Aku suka berbolak-balik kayaknya gimana ya? antara tekanan darah tinggi sama denyut jantung yang meningkat. Saya nggak tahu mana nih yang mana duluan gitu, atau bareng ya dok ya? Bareng biasa. Bareng. Tapi kan tergantung dia sensitif apa enggak ya dok Ya, sama kopi kan dok benar. dengan sendirinya. Dok ini beberapa ibu-ibu, kalau ibu-ibu kan ngomong tipnya sama saya ya dok, demen banget nih. Dok tanyain kecap manis. Kalau kecap manis sudah pasti kita tahu Iya. katanya kecap manis, sambal-sambal botol, saus-saus botol itu ya katanya juga tinggi garamnya. Bisa kalau bikinnya pakai garam. Pasti pakai Supaya garam. gurih kan biasanya ditambah garam. Baik. Jadi pokoknya hati-hati. Boleh dilihat di fakta gizinya ya, fakta nutrisinya. Ingredients-nya itu Ingredients. dibaca loh di baliknya Ya. gitu ya. Biasanya yang dibaca kedaluarsanya aja sekarang. Iya betul, Silahkan betul. dibaca. Dokter Lucy kan ada slide katanya ya. Ada. Mau dong kasih lihat dong materinya Dokter Lucy. Nah, silakan dok, Ya, silakan. slide selanjutnya. Oh lanjut dong, boleh dong oke aku ya yang swipe aja ya. Oh, terima kasih. Boleh dok, Ci. Nah, kalau dari makanan itu nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Saya ada ekstra 1 tadi yang kopi, tapi kayaknya nggak ada di sini. Oke, slide lagi boleh? Nanti dulu dok, Ah, Ini kan yang penjelasannya tadi di slide berikutnya lebih oh, lebih ada detail. penjelasannya. Saya langsung, baru mau ditanya gitu. Nah, kan enak gambarnya lebih gede. besar betul. 1 sendok teh garam itu sehari. Gimana caranya dok? Memang agak susah, tapi kalau untuk pasien kita sangat ketat. Jadi dalam satu sendok teh itu dibagi-bagi, dibungkus-bungkus. Jadi misalnya 3 bungkus PR atau ya 6 dok bungkus. ya kalau ada Iya, yang apa boleh penderita buat. hipertensi. Tapi ini 1 sendok teh ini untuk orang yang sudah hipertensi atau Standar kesehatan. Karena kalau Dok, hipertensi maaf nih dok ya, kita kan belanja nih dok ya, kita kan Ya. telepon ya dok ya, datang ya makanannya ya dok ya, kan kita nggak tahu dok hitungannya memang nggak gimana. tahu. Terus gimana dong dok? Saya juga nggak tahu dokter Lula. Mohon maaf ya. Jadi Habis yang bikin berarti- di sana. Jadi maksudnya kita harus berhitungnya gimana? Atau barangkali kalau sudah hipertensi lah sebaiknya makanan yang di rumah yang bisa dihitung gitu jadi Ya, garamnya. itu paling ideal. Bahkan kalau di rumah sakit, keluar dari dapur rumah sakit kan ada 1 bungkus garam. Oh memang betul-betul. Jadi Memang semua dipisah ya, tidak dok? Iya. semua tidak pakai garam, nanti garam sendiri aja gitu. iya. Oh ya ampun. Aku langsung stres loh dok. Gimana Sama nggak? caranya? Kenapa cuma 1 sendok teh gitu ya? Teh loh. Tapi sebenarnya kalau makan biasa tidak sengaja ditambah garam sih umumnya
Nggak sampai gitu? Nggak banyak. Ya kan sebenarnya gini, 1 sendok teh garam masuk ke dalam supnya 1 panci gitu misalkan. Ya sedikit juga lah dapatnya ya. Benar. Dok, kalau pakai garam yang Himalaya warnanya pink gitu dok ya, itu gimana dok? Itu saya kurang tahu bikinnya, tapi pokoknya kalau di situ ada natriumnya, itulah yang bikin tekanan darah jadi naik. Walaupun dia menyatakan bahwa si garam Himalaya ini natriumnya rendah gitu katanya, sehingga tidak meningkatkan tekanan Kalau darah. natriumnya rendah dan perusahaannya sudah kita yakin dan lolos Badan POM ya berarti berarti aman. Ini buat pemirsa di rumah yang menanyakan mengenai garam Himalaya tersebut, balik lagi bahwa produknya mesti dipercaya begitu dan betul-betul natriumnya memang rendah. Dibaca lagi gitu ya keterangan. Jadi kita kalau beli gizinya. barang tuh harus dibaca ya kayak. Betul ya. Kemudian dok, olahraga ya dok? Olahraga. Oke. Olahraga Udah standar 30 menit nih. ya. Baik. 30 menit 5 kali seminggu dong. Iya benar. Ini Sering ya, berarti nyantai sering kok, ya? jalannya cuma 3 km ya. Sebetulnya nyantai loh itu. Nyantai itu. Ah, ini dia. Nah, standar makan tuh seperti ini. Jadi kalau saya ditanya nge-grab, Oh iya, nggak jadi apa-apa, Dok. Jadi kalau pesan online dibuatkan makanannya bikin sendiri atau beli di tetangga, ya standarnya ini. Jadi makanan pokok, sayur sama banyaknya, lauk. Makanan pokok nih karbohidrat. Ya, kelompok karbo. Nasinya nasi, kelihatan bisa. jelas, tapi sayurnya 1 lembar gitu ya dok. Ya, Yang biasanya kan itu gitu jangan. dok. Baik. Susah sekarang kan nyari makanan yang sayurnya tuh banyak. Memang, karena padahal sayurnya itu dia harus setara dengan si makanan pokok Sama loh banyaknya. sebetulnya. Iya. Terus Atau kadang-kadang lauk, jangan banyak-banyak lauk. kan Dan protein dok, buah. padahal dok. Protein itu diperlukan untuk membentuk sel-sel ya. Kalau terlalu banyak, selnya sudah cukup dibuat, dia akan Sisanya? dibongkar jadi kalori. Kalori kelebihan akan ditumpuk jadi lemak. Jadi tetap aja nih mau ceritanya yang manapun, nggak makan makanan pokok sama sekali, tapi lauknya banyak, sama aja Iya, ujungnya kalorinya nih, gitu. bahkan bisa lebih banyak. Karena hati-hati. satu gorengan mungkin setara dengan 100 gram nasi. Nah, sedih ya pemirsa dengannya sedih banget ya. Dokter tahu nggak sih dok, waktu bulan puasa kemarin gitu ya. Jadi yang kasta paling tinggi itu adalah gorengan buat kecil ya, buat buka itu tuh yang itu paling tinggi. Jadi kayaknya punya apa juga yang sehat-sehat, ada juga yang nyempil gorengannya di sana dan itu pasti paling laku dengan sendirinya. Setelah masuk Ramadan selesai, masuk Lebaran, lebih sedih lagi dok ternyata. Karena 3 kastengel katanya sama dengan 1 nasi. Kok bisa begitu ya? Gimana caranya? Iya memang lemak kalorinya tuh tinggi banget dan protein itu di dalamnya ada lemaknya. Iya, jadi walaupun udah pakai dada ayam, tidak pakai Direbus, kulit, tapi nggak tetap pakai aja garam. dong, ada ya di Iya. sana. Oke, mempertahankan berat badan ya dok ya. Ya, ini Berarti juga. kalau kita berat badannya lebih berlebihan, dengan mengurangi itu kita bisa turun nggak tensinya dok? Nah, ke dokter Ineke dulu deh, bisa nggak dok? Sebenarnya tergantung kita nurunin berat badannya itu seperti apa ya. Mungkin nanti tambahin ya dok. Nah, saya pengen ke dokter baru ke dokter Iya, Lucy. karena kalau misalnya kita menurunkan berat badan kan macam-macam nih sekarang dietnya ya. Iya. Ada yang dia malah restriksi cairan, jadi cairannya berkurang, otomatis berat badannya juga massa tubuh akan berkurang. Tapi kan bukan itu yang kita cari kan. Iya. Yang kita cari adalah Lemaknya dong yang lemaknya. berkurang gitu, ya. Seperti tadi mungkin saya sedikit menambahkan juga ketika kalorinya itu dipecah lalu menjadi lemak ya dok, itu berarti akan menambah risiko untuk terjadinya aterosklerosis di bagian pembuluh darah kita. Akhirnya makin naik lagi untuk hipertensinya. Lagi untuk mempertahankan berat badan ideal diperlukan juga caranya juga harus benar. Caranya harus benar. Berarti diet-diet yang pakai obat juga nggak bagus itu ya dok ya? Jangan. Oke, dok, ke dokter Lucy lagi dok ya. Jadi gimana dok, kalau misalnya berat badannya berlebih, 120, tingginya, misalkan tingginya ya dok ya, cuma 180-an, pasti gemuk juga deh gitu Iya, pada dasarnya gemuk gitu, itu. walaupun 120 gitu ya dok ya. Nah terus gimana tuh dok, kan 180 udah tinggi padahal dia berkurang, apakah tensinya juga akan berkurang? Kalau dari riset iya, penurunan berat badan 5-10% memperbaiki gangguan metabolik. Salah satunya hipertensi. Nah, terus pemirsa. salah lainnya Jadi diabetes pada dasarnya dan orang-orang yang gemuk nih dok ya, jadi orang-orang yang gemuk, yang tensinya tinggi, waktu dia mengurangi berat badan,
efek bagusnya adalah tensinya ikut turun. Iya. Ih, seru banget ya. Metabolismenya jadi lebih bagus gitu ya, Dok ya? Iya benar. Jadi kan berarti dia untungnya berkali-kali dong, Dok. Udah Untungnya. lebih bagus dong kelihatannya, lebih enteng dong, lebih ringan gitu. Tambahannya benar. adalah tensinya pun akan Iya. turun. Sebetulnya nggak cuma tensi, Apa Dokter aja, Lula. Dok? Diabetesnya juga membaik. Gula darahnya membaik, kolesterolnya membaik. kolesterolnya Iya. juga jadi bintang-bintang ya Iya. di Jadi hasil plusnya laboratorium tuh banyak ya, berkurang. plusnya banyak. Baik, Dok. Lanjut ya, Dok ya. Tadi masih ada yang terakhir tadi, Dok. Tinggal satu slide lagi. Nah, hindari Minum minum alkohol. Tadi ngomongnya tapi kopi juga ya, Dok. Iya, ternyata. Dok, kopi itu ada hitungannya nggak, Dok? Misalnya gini, sehari boleh berapa kali gitu? Standar kesehatan sehari 2 cangkir. Kopi hitam. Di situ penjelasannya sebenarnya Hanya detail kopi. banget ya, tapi kalau kita bicara sama ini ibu-ibu, bapak-bapak juga ya 2 cangkir aja deh gitu. Nah, biar pemirsa, gampang. permasalahannya jadi sekarang itu adalah nih ya, Dokter Lucy, yang nanya berhubungan sama kopi itu jadi banyak karena tricky ya, Dok ya. Kopinya kopi yang seperti apa? Nah, Kan ada kopi macam-macam tuh, Dok, jenisnya. Betul. Udah gitu juga ada yang robusta, ada yang arabica, ada yang Ada yang espresso. kekinian juga, Kak. Oh, ada yang kekinian juga, ada yang pakai shotnya berapa shot gitu Iya, misalkan. benar. Nah, itu gimana tuh, Dok? ya kita susah ya kalau ngitungin begitu ya, Dokter Lula, tapi udah 2 cangkir aja. Tapi kalau memang dari situ nggak tahan, misalnya keluhan berdebarnya jelas, Iya. tensinya juga Atau barangkali jelas, mahnya nggak ya enak dikurangi. lambungnya. Oke, Dikurangi. kurangin aja. Kalau Jadi- sudah dikurangi masih begitu, ya kita ganti dulu deh pakai yang decaf. Yang nggak ada kafeinnya. Ya, tapi katanya nggak ada kafeinnya biasanya masih tersisa. Kalau itu juga nggak tahan, Berarti ya memang apa udah boleh nggak- Ya buat. udah, nggak usah minum kopi Ya. aja gitu daripada ngerusak kesehatan sendiri. Benar. Baik. Boleh dong Instagramnya dikeluarkan. Udah banyak masih ada lagi nih. nggak, Dok? Maaf, Dok. Sudah ya, selesai. kita keluarkan Lengkap. Instagram ya, Dok ya. Kopi, hati-hati dengan kopi Nah, ternyata. ini biar aku bacain ya, Kak ya. Boleh, boleh. Ada dari Mama 5 Cinta. Dok, izin tanya, anak saya usia 20 tahun, rutin donor darah, tapi kenapa akhir-akhir ini tensi kok 140-an ya? Dok, sampai 2 kali berturut-turut ditolak donor karena tenai selalu tinggi. Tensi. Maksudnya Selalu mungkin, tinggi. tensi selalu tinggi. Mohon jawabannya, terima kasih. Dok, 20 tahunan, Dok. Gimana tuh, Dok ya? Iya, kalau usia 20 tahun ini biasanya kita sebutnya masih dalam masa ABG ya, hormonnya juga masih naik turun dan lain-lain. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah dia aktivitasnya selama antara jarak 140-an ini itu ngapain aja. Dan baik. dia ngukur tensi ini setelah ngapain. Gitu. Soalnya seperti yang tadi sempat kita bahas ya, ketika hormon stres meningkat, tensi pun akan meningkat. Kalau misalnya dia sedang melakukan aktivitas fisik misalnya bertambah dalam jangka waktu yang dekat dengan pengukuran tensinya, Kita ya ulang bisa berarti naik ya, Dok juga. ya. Jadi kalau lihat orang tensinya tinggi, biasanya nggak tinggi gitu, yang pertama kali dilihat adalah apa yang dia kerjakan sebelum kita tensi gitu ya, sebelum kita ukur. Pertama, kalau dia aktivitas fisik biasanya suka naik ya, habis naik tangga, Naik tangga, benar. nah oke lah ya, kita mengerti. Lari-lari, Kak. Ya, suruh diam dulu, tenang dulu, baru kita coba tensi lagi gitu ya. Atau barangkali dalam keadaan stres tinggi. Nah, kalau stres tinggi ini agak repot ya, Dok ya, kan nggak langsung hilang dong stresnya. Kemudian, Dok, kalau misalkan tiba-tiba naik berat badannya, anak-anak umur 20 tahun nih misalkan, apakah tensinya juga bisa naik? Kalau secara instan biasanya nggak langsung ketahuan Nggak ya? ya, karena kan berarti kita harus melihat ada perubahan metabolisme dulu dan ada perubahan untuk resistensi air di dalam dirinya dulu, baru nanti kita muncul tensinya naik. Jadi nggak kayak berat badan baru 1 bulan ini naik misalnya, naiknya pun berapa banyak. Kalau misalnya naiknya 1 kilo 2 kilo ya enggak Oke. gitu ya. Nah, kalau misalkan nih pemirsa ya, kalau misalkan ternyata kita sudah eliminasi semua nih faktor yang tadi, anaknya udah suruh tenang, udah duduk setengah jam, kita tensi lagi dan tensinya masih tinggi. Sebetulnya apa yang dipikirkan? Kira-kira ada apa? Nanti ya pemirsa ya, kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Pemirsa, kembali lagi di Halo Dokter, karena sehat itu Asik. Masih ngomongin mengenai hipertensi yang ternyata bikin harap-harap cemas ya pemirsa ya. Nah, tadi kan kita ada pertanyaan nih pemirsa dari Mbak Mama Cinta.
Anaknya umur 20 tahun, ditensi beberapa kali kok 140, ngagetin. Nah, sekarang kalau kita sudah pikirkan semua dia dalam keadaan nggak habis aktivitas, nggak dalam keadaan stres, kalau tiba-tiba 140-an gitu dok, apa yang dipikirkan dok? Oke. Kita lihat untuk masalah di keluarganya juga, penyakit keluarga ya, apakah memang ada keturunan hipertensi, ya kan? Dan kita juga bisa pikirkan apakah memang ada keturunan riwayat sakit ginjal, kayak yang kita tahu ya kalau misalnya ada Jaras renin angiotensin. Jadi ibu sebaiknya periksa lebih jauh dong? Iya. Mama Cinta sebaiknya periksa lebih jauh kalau memang ternyata nggak dalam keadaan aktivitas, nggak dalam keadaan stres. Oke, dokter Lucy pasti mau nambahin. Gimana dok? Saya beberapa kali punya pasien anak-anak yang dibawa ke saya konsul gizi untuk menurunkan berat badan, ternyata juga ada tekanan darah umurnya tinggi. berapa dok? 8 tahun, 10 tahun. 8 tahun, 10 tahun tuh tensinya berapa Tensinya dok? udah tinggi dok. Sudah di atas normal. Padahal usianya masih sangat Iya, kecil. saya kira dulu teori aja, ternyata saya ketemu pasiennya sendiri beneran. Oh, jadi anak-anak yang kegemukan Iya, itu juga harus hati-hati karena tensi bisa tinggi. Tensi yang tinggi mau yang dewasa, mau yang anak-anak, ngerusaknya tetap sama ya dok ya? Sama. Balik lagi otaknya kena, ginjalnya kena gitu ya pasti. Oke. Saya mungkin sedikit nambahin dok, kalau misalnya pada anak-anak biasanya kalau darah tinggi tuh biasanya kita dominannya cari ada gangguan ginjal bawaan atau betul. enggak. Ada permasalahan nggak sih di ginjalnya Iya, gitu? Kalau ternyata betul. memang nggak ada permasalahan di ginjal ya betul tertuduhnya itu ya gemuknya udah mau nggak mau. Pola hidupnya ya kayak. Pola hidupnya yang. Yuk kita masukin lagi Instagramnya. Iya. Nah, ini yang kedua ada Fikri Angel. Selamat pagi, saya penderita hipertensi. Kok bangga? Sekarang bukan ya, tensi 140/90. Sering pusing dok. Dulu waktu tensi saya 180/100. Malah nggak pernah pusing. Kenapa Aduh ya Mas dok? Fikri, ini Fikri apa Mas ya? Mas Fikri nih. Mas Fikri gimana coba? Tapi ini kebetulan ditanyakan juga sama beberapa teman Betul. yang begitu udah turun, dijagain udah bagus, tapi malah pusing. Itu mungkin karena dietnya yang kurang benar atau bagaimana tuh dok? Ini tuh namanya proses maladaptif ya, jadi adaptasi yang salah. Jadi kan memang otak kita itu dia memiliki ada yang namanya cerebral blood flow ya. Jadi emang ada darah yang harus sampai ke otak dalam jumlah tertentu. Yang tentu ditunjang dengan tensi. Karena kalau tensinya cukup dia bisa sampai. Nah, pada pasien yang memang dia biasa tensi tinggi, berarti dia tubuhnya itu sudah terbiasa dengan tensi segitu untuk dapat mencapai darah tersebut ke atas. Akhirnya timbullah maladaptif, harus segitu baru bisa sampai. Ini sebenarnya jadi kayak pedang mata dua ya. Jadi kalau misalnya kita naikin, dia kemungkinan komplikasi lanjutnya lebih banyak. Tapi kalau kita turunin, dia malah ada gangguan seperti hipoperfusi. Jadi oksigennya nggak nyampe gitu ke atas. Terus harus gimana kan dok? Sebaiknya kalau kayak gini kita biasanya fisioterapi sih. Jadi aktivitas fisiknya yang diperbaiki. Jadi maksudnya tubuhnya itu belum siap gitu dok, atau belum terbiasa dengan tensi yang rendah? Iya, jadi kayak dia tidak terbiasa dengan segitu, dengan tensi segitu, menurut tubuhnya nggak cukup buat nganter. Kalau Organ dengan ke atas. berjalannya waktu nanti tubuh akan beradaptasi tidak dok? Iya. Oh, jadi sebetulnya jangan dinaikin, tetap aja di Jangan. 140/90. Berarti ini udah bagus ya. Iya. dia. Sudah bagus, sekarang nanti tubuhnya kita kasih waktu gitu ya, supaya dia nanti beradaptasi dengan tensi tersebut. Iya. Ini sering terjadi nih, apalagi kalau udah kelamaan ya dok, tensinya tinggi ya. Sekarang biasanya gini, datang ke dokter nggak tahu dia tuh punya hipertensi. Nggak sengaja ketahuan hipertensinya gitu kan, terus ke dokter Lucy, dirapihin semua pola hidupnya, semua bagus, tapi langsung pusing katanya jadinya ya. Oke, ya baik. Jadi Mas Fikri, ini adalah proses yang harus dijalani. Kalau mengganggu banget ya mesti fisioterapi. Iya. Oke. Ada lagi? Silakan. Oh, waktunya udah habis dok katanya. Maaf ya dok, kok cepet banget ya rasanya ya. Dokter, sebelum pantun memantun, Dokter Lucy sebenarnya apa sih key-nya nih ya yang kita buat bawa pulang, diingat-ingat sama semua kalau berhubungan sama makanan dan hipertensi? Iya, makan sehat aja. Tadi seperti piring itu paling gampang. Buat yang sehat dan yang sakit mengarah ke piring aja. Jadi makan karbo sama banyaknya sama sayur, makan buah bersama dengan makan lauk jangan banyak-banyak. Oke, itu kuncinya sebenarnya kalau kita ikutin yang seperti itu, pastinya nggak lewat lah dari yang tadi 1 sendok teh garam yang bikin Iya. pusing tadi. Aduh, gimana caranya nih mikirnya ya, dok? Kalau dari dokter apa dok kuncinya dok?
kuncian hipertensi, Dok? Jadi memang sebenarnya MCU itu penting ya, medical check up. Medical Kontrol check ya, Dok, up ya? supaya Kontrol. ketahuan. Kalau tensi itu jangan cuma setahun sekali kali ya, kalau bisa ya 6 bulan sekali lah, kayak ke dokter gigi lah Iya, benar. gitu Jadi ya. kalau menurut dokter bagusnya tuh untuk medical check up rutinnya itu berapa lama sekali, Dok? Sebenarnya pada pasien-pasien yang tidak memiliki keluhan, 1 tahun sekali cukup. Medical check up. Medical ya. check Tapi up. kalau tensi mah lebih boleh ya, Dok ya? Boleh, nggak apa-apa. Kalau punya alat tensi di rumah nggak apa-apa. Apalagi sekarang seperti yang kita tahu tadi ya, pada usia muda malah lebih rentan nih Iya. untuk dapat gangguan fungsi kognitif Berarti di nanti dekade pulang aku ke-6. harus cek lah, Kak. Ya kamu kan sering tensiin Aku yang lain jadi juga. Oh kamu nggak ditensi juga ya sama teman-teman ya? Jarang, Kak. Ya. Tensi yang mau dicabut aja biasanya. Iya, Nah, pasien ini, aja yang ditensi, Kak. Gimana yang hipertensinya sudah hilang? Udah turun, Dok. Udah turun. Gara-gara dokter drastis banget. Munar Setio. Oke. Aduh. Makanya sering-sering ada di sini Aduh. biar tensi aku tuh turun, dong. Coba pantunnya dong. Dengerin ya, Dok ya. Pergi ke pasar sama si Bambang. Cakep. Pulangnya mampir ke Cikini. Cakep. Yuk makan dengan nutrisi seimbang untuk menghindari hipertensi di Aduh manis banget dokter Lucy langsung. Bagus banget ya. Tauti Oh gitu pantunnya. ya dok ya langsung. Sayang. Nah gimana Mas Brun? Mas Brun. Main layangan ke Semanggi. Cakep. Oh, oke. Jauh amat ya mainnya, Mas. Bener nggak sih itu? Gimana terus? Main layangan ke Semanggi. Perginya bawa tenda camping. Cakep. Tidak apa-apa kalian terkena darah tinggi. Karena memang tumbuh itu kan ke atas bukan ke samping. Waduh. Kalau ke samping begini mau nih ke samping nih. Gak bisa Itu dok, kan jangan tinggi nggak badan, Mas apa-apa. Brun. Bukan tensi. Jangan gak apa-apa, banyak masalahnya. Dokter Lucy terima kasih banyak. Terima Dokter kasih, Ineke, terima Dok. kasih banyak ya. Jangan kapok kita undang lagi ke sini ya. Pemirsa mudah-mudahan hari ini cukup banyak yang kita dapatkan berhubungan sama hipertensi supaya jauh-jauh dari kelainan fungsi kognitif tentunya ya pemirsa ya. Kalau sampai kelewatan langsung nonton aja di YouTube TVRI Nasional. Selalu saksikan Halo Dokter setiap hari Senin sampai hari Jumat dari jam 9.30 sampai selesai. Tetap di Halo Dokter karena Sehat itu asik. Salam.